Saudara-saudara pemuda yang diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk waktu ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan untuk bersekutu bersama dalam ibadah pemuda yang boleh kita laksanakan secara bersama-sama. Setelah beberapa bulan kita boleh ada di rumah dan mengikuti ibadah pemuda secara online. Kita bersyukur karena cinta Tuhan, kita boleh ada dalam satu persekutuan bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya jemput teman-teman pemuda semua berdiri. Mari kita bersuka cita dan bergembira untuk Tuhan dengan melakukan laguku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersuka dan mengagungkan namamu Bapa di sorga karena atas kasih-Mu dan perkenananmu sehingga kami pemuda-pemudi jemaat Elim Gura boleh ada dan berkumpul dalam satu persekutuan bersama di siang ini. Maka jadilah ibadah kami di siang ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan dengan membaca mazmur puji-pujian secara berbalas-balasan dari Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara pemuda sekalian membacakan ayat yang genap. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya membacakan ayat yang ganjil, saudara-saudari pemuda sekalian membacakan ayat yang genap. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Janji yang besar Tuhan janjikan lewat firman-Nya, lewat mazmur pujian yang boleh kita baca bersama di saat ini. Oleh karena itu, kita boleh dipertemukan dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, dan bersuka cita bersama dalam rumah Tuhan.
karena Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Saya jemput saudara-saudara kembali berdiri, lalu kita bersuka bersama dengan Tuhan, mengangkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. bersuka bersama dalam Tuhan. Kita angkat lagu Sungguh Ku Bangga Bapa, dan teman-teman yang belum memberikan persembahan boleh meletakkan persembahan di tempat yang sudah ada. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga Yesus, bangga
duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyambut firman, mari kita angkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan perkenanan-Mu boleh menghimpunkan kami selaku anak-anak muda gereja-Mu, ada bersama menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah di siang ini. Karena itu kuduskan dan layakan kami Bapa, ketika kami hendak mendengarkan, membaca kebenaran firman yang suci kudus. Arahkanlah perhatian kami Tuhan, supaya konsentrasi kami benar-benar tertuju pada firman-Mu yang berkuasa mengubah hidup kami ke jalan yang benar, yang berkuasa memberi kami semangat, memberi kami pengharapan dikala kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kuduskan tempat ini Bapa, dan biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membaca Daniel pasal 1
Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 9. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 9. Sekali lagi, Daniel 1 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang sukanya mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jika ada yang mau mengisi pujian, solo, duet, atau vokal grup, silakan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari zaman ke zaman selalu saja ada yang bilang begini, dasar anak muda yang antara mau dengar orang tua, atau dasar anak muda yang tidak sopan dalam berbicara, tidak punya etika. Dan masih banyak lagi, apalagi kalau orang muda yang gemar merokok, mabuk-mabukan, suka pesta pora, suka bergaul di medsos ketimbang dunia nyata. Sebenarnya bad lifestyle atau cara hidup yang buruk bukan baru terjadi sekarang dan tidak terbatas pada anak muda saja. Sejak zaman perjanjian lama, banyak orang senang berpesta dan melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut dengan kemauannya, sesurut dengan tren yang ada, agar kelihatan gaul, demi mendapat pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebayanya, atau kepuasan pribadi. Namun satu hal yang harus orang ingat, bahwa orang muda Kristen perlu bijak dalam menata hidup agar tidak terpengaruh dengan dampak buruk lifestyle kekinian. Jadi bagaimana menjadi anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Salah satu sosok pemuda dalam Alkitab yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan itu adalah Daniel. Sekalipun dia masih muda, tetapi Daniel mampu menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ingin tetap memelihara kekudusannya di hadapan Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang najis. Saat dia diminta Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istananya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Karena kalau mau pikir-pikir, cuma makan kong, cuma minum kong. Tetapi di saat itu, makan dan minum yang mereka lakukan juga adalah sebagai bentuk penyembahan berhala. Mereka tidak menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, mereka menyembah berhala. Lah karena itu Daniel dia berkomitmen, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja, yaitu makanan dan anggur. Dan dari ketetapan Daniel ini ternyata mendapat dukungan penuh dari Allah. Dan dukungan itu nyata melalui dua hal yang Allah lakukan, yaitu satu, mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana, dan kemudian yang kedua adalah memberikan kepada Daniel dan teman-temannya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat.
Bisa orang lihat pada ayat yang ke-17 berikutnya. Bahkan kepada Daniel secara khusus Allah mengaruniakan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, sehingga didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli jampi di kala itu yang ada di seluruh wilayah kekuasaan Nebukadnezar. Kegigihan Daniel menjaga iman ini bukan perkara mudah, ya, tetapi Daniel tetap berketetapan hati. Dia tetap bertekad bahwa aku tidak akan mau menajiskan diriku dengan melakukan hal-hal yang Tuhan Allah tidak suka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekarang ini banyak orang muda tidak mau menetapkan hatinya. Banyak orang muda yang lebih suka ikut mata dan ikut mulut. Apa yang dilihat indah, apa yang menarik, apa yang dirasa mulut enak, itu yang diikuti. Ya, kalau tidak ikutan nanti dibilang tidak gaul, ketinggalan zaman, tidak asik, atau tidak up to date. Saudara-saudara, ketika kita dikelilingi oleh orang yang percaya, yang beriman sama dengan kita, ketika kita selalu melibatkan diri dalam persekutuan ibadah, dalam doa kita, maka kita akan terus diingatkan untuk menjauh dari dunia yang semakin hari semakin jahat. Bukan cuma lebih hari lebih tua, tapi semakin hari semakin jahat. Tetapi bagaimana kalau tidak ada yang melihat? Sebab anak-anak muda seperti Daniel dan teman-temannya ini kan mereka berada dalam pembuangan. Mungkin mereka terpisah jauh dari orang tua yang mengawasi, karena sebenarnya gampang sekali mereka bilang, wah asik nih, tidak ada yang lihat, papa dan mama jauh, jadi apalagi nih makanan kelas raja, wow mari sudah tolong rame-rame nikmati anggur pemberian raja, nikmati makanan pemberian raja, tidak berpikir jauh ke depan. Bagi banyak orang muda, jauh dari rumah, jauh dari pengawasan orang tua itu betul-betul kesempatan dalam kesempitan. Sehingga banyak orang muda jatuh kalau hanya sedikit saja terlepas dari kontrol orang tua. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak berlaku demikian. Sekali lagi, mereka tetap berketetapan hati. Mereka membuktikan bahwa keputusan untuk tidak menajiskan diri itu datang dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar, bukan karena paksaan orang lain. Daniel dan teman-temannya diuji, dan apa? Mereka tahan uji. Kesulitan dan perubahan mendadak dalam hidup mereka itu tidak pernah membuat mereka jauh dari Allah, tetapi mereka semakin dekat dengan Allah, dan pada akhirnya Allah mengasihi Daniel. Allah menganugerahkan kecerdasan baginya. Nah, lalu apa yang kita lakukan sebagai anak muda di masa kini? Yang paling utama adalah gaya hidup orang muda Kristen haruslah sepadan dengan firman Tuhan. Coba buka Mazmur 119 ayat 9. Jika ada yang sudah dapat, tolong baca. Mazmur 119 ayat 9. Nah, jelas. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi pengetahuan akan firman menjadi pedoman dan standar hidup kita selaku anak-anak muda. Karena hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari nafsu kedagingan, menjauhkan kita dari keinginan dan keangkuhan hidup. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan dapat menjaga diri kita dari nafsu dunia. Kita tidak akan berkompromi untuk tidak pada pergaulan bebas. Kita tidak akan kompromi dengan yang namanya narkoba.
Karena pergaulan bebas akan merusak diri kita, merusak masa depan kita. Anak muda Kristen yang sejati akan memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh gaul atau kita tidak boleh berpenampilan sesuai tren. Tetapi kita harus punya prinsip yang kuat, dan itu bisa kita mempertanggungjawabkan bahwa apa yang orang lakukan selama masih ada di dunia, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian dalam 2 Timotius 2 ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 22. Bisa kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi saudara-saudaraku, menjaga kekudusan, sekali lagi menjaga kekudusan dalam hidup adalah gaya hidup anak muda Kristen. Jangan merusak tubuhmu dengan merokok. Jangan merusak tubuhmu dengan mabuk-mabukan sepanjang malam, judi. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, sekali lagi, kalau engkau ingin berhasil, maka hiduplah di dalam kekudusan. Berhasil bukan cuma orang banyak doi, orang pepangkat, beribu-ribu pangkat di belakang. Tetapi ketika kita disebut berhasil adalah menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Biar pangkat lagi tak bumbung-bumbung di belakang, tetapi kalau orang tidak hidup takut akan Tuhan, percuma itu. Karena sebagaimana pengamsal bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi andalkan Tuhan dalam hidupmu, bersyukur senantiasa, karena gaul di dalam Tuhan itu berarti kita hidup di dalam kemurnian, kita hidup di dalam kekudusan yang membawa kita pada keselamatan yang kekal. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa. Tiada pernah berhenti kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa bahwa di siang ini Engkau memberikan kami kesempatan selaku anak-anak muda gereja-Mu, Jemaat Elim Gura dari lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 12. Kami boleh menikmati hadirat dalam pujian dan penyembahan kami, dan terlebih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami selaku anak-anak muda. Belajar tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, Daniel bersama teman-temannya, kiranya menggugah hati kami, memberikan inspirasi bagi kami selaku anak-anak muda untuk berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan, sehingga hikmat Tuhan tetap anugerahkan bagi kami dalam kami menapaki hari-hari hidup kami sebagai anak-anak muda, dalam kami bergaul, dalam kami menekuni pendidikan yang sementara kami perjuangkan. Hindarkan kami Bapa dari nafsu duniawi, nafsu kedagingan yang pada akhirnya menjerumuskan kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bentuk kami menjadi anak-anak muda, bukan sekedar mengikuti tren yang ada, tetapi kami akan terus dibimbing untuk terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tolong kami Bapa agar tidak menodai tubuh kami dengan hal-hal yang tidak baik, rokok, mabuk-mabukan. Beri kami hikmat agar masa muda yang Tuhan beri bagi kami dapat memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kami akan ditolong untuk menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami yang hadir saat ini. Tuhan berkati juga bagi anak-anak muda yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Kehidupan kami Tuhan, masa muda kami serahkan dalam tangan Tuhan.
pendidikan yang kami geluti saat ini Bapa, baik sebagai SMA, di tingkat SMA maupun perguruan tinggi, dengan kondisi COVID-19 yang mengharuskan kami untuk belajar di rumah pun juga mengikuti pelajaran secara online. Kiranya hikmat akal budi Tuhan tetap anugerahkan bagi kami, supaya dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami tetap tekun belajar dan juga mengikuti arahan-arahan dari pihak sekolah kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa ada waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami ketika kami kembali pada kondisi normal, menikmati pendidikan sebagaimana mestinya. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau tetap menolong kami. Jauhkan kami dari virus penyakit yang membahayakan. Jauhkan kami Tuhan dari virus corona. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak muda-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan terjerumus pada dosa yang lebih dalam lagi. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kiranya kami dapat membaharui diri kami. Kami dapat membenahi diri kami, agar kami hidup takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak muda-muda lingkungan 1 sampai lingkungan pelayanan 12. Berkati badan pengurus dari tingkat jemaat, ketua pemuda, sekretaris bendahara, pun juga sampai pada lingkungan pelayanan. Para pendamping juga Tuhan menolong mereka. Terima kasih banyak Bapa. Berkenan Engkau berkati persekutuan ibadah kami, agar menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai pribadi, bahkan sebagai persekutuan anak-anak muda-Mu. Bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar layak terpakai demi menunjang pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Kelanjutan pekerjaan kami Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu yang baru, kami mohon Tuhan berkati kami. Ada begitu banyak rencana-rencana kami Tuhan dalam melanjutkan pendidikan setelah kami selesai di tingkat SMA. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami, melindungi kami, jauhkan kami dari pergaulan yang salah. Biarlah kasih Kristus senantiasa membentengi kami Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada. Berkati juga bagi anak-anak muda-Mu yang telah menopang dalam pelayanan di siang hari ini, pemain musik, juga pembawa liturgi. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Masa depan, pendidikan, pekerjaan, Tuhan akan selalu beri yang terbaik. Ketika ibadah selesai, kami akan pulang. Tuhan menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan, supaya kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Ini kami Bapa yang datang kepadamu, ampuni segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sempurnakan doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, disilakan berdiri. Mari kita kembali angkat pujian bersama doa Yabes. Dan
menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga kami mengakhirinya. Sebagaimana doa Yahbes yang telah kami nyanyikan bersama, maka itu pula yang akan mengiringi langkah hidup kami di sepanjang minggu yang baru. Damai sejahtera Allah tetap menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih dan ibadah kita telah selesai. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat Ibu Pendeta yang boleh membawa firman di ibadah ini. Dan selanjutnya ruang informasi, dan saya berikan kesempatan kepada Ketua Pemuda Tingkat Jemaat, Pak Raymond, silakan. Salam. Damai di hati. Mengucap syukur kita bisa melaksanakan ibadah pemuda gabungan saat ini penuh dengan sukacita dan diberkati. Mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta untuk pelayanan firman-Nya yang sangat memberkati. Siapa yang sangat diberkati sini angkat tangan akan firman Tuhan. Kita semua diberkati ya, oleh karena salah satu tokoh Alkitab ini yang membuat saya terinspirasi, makanya saya pakai buat nama anak saya yang ketiga, supaya dia suatu saat, ya bukan suatu saat, mulai dari sekarang terus menjaga kekudusannya, karena dengan kekudusan itulah dia akan diberkati. Kuncinya dari situ. Terima kasih juga buat yang sudah membawakan kita dalam musik. Ini pemuda band Ito dan Riko, terima kasih. Terus melayani Tuhan. Buat Evi sebagai MC WL, terima kasih. Harusnya ada singer di sini, cuma belum ada yang belum berminat. Jadi saya harap minggu depan sudah ada yang singer sini, 3 orang atau 2 orang. Kita punya paduan suara, vokal grup banyak. Coba kita isi di belakang WL ini dengan singer untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Ya, kita berikan talenta kita pada Tuhan. Untuk pengurus pemuda, terima kasih Ibu Ningsih, Ibu Mada, dan semua yang sudah hadir, terima kasih. Saat ini kita memulai ibadah ini, ibadah gabungan di gereja ini perdana. Ini merupakan ibadah gabungan dari semua ibadah pemuda, baik ibadah di lingkungan pelayanan yang kita sudah berapa bulan, 5 bulan mungkin kita tidak mulai. Kemudian ibadah gabungan di bidang yang sebulan sekali tiap hari Senin, ibadah kreatif, dan kemudian ibadah live. Jadi kita gabungkan jadi satu di hari Minggu jam berapa? Jam 12, bukan jam 1 ya, jam 12. Jadi jam 12 kita sudah mulai. Jadi mulai dari minggu ini, kemudian minggu-minggu berikutnya sampai ada pengumuman lagi, sampai ada pemberitahuan lagi selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian, kita masih berada di dalam situasi kondisi new normal. Makanya di kiri kanan teman-teman sekalian itu ada lakban itu, karena kita mau tidak mau, seperti kepala negara, kepala pemerintahan kita bilang, Pak Jokowi, kita harus bersahabat dengan corona. Karena pasti juga ya, mungkin hampir setengah tahun kita berkurung diri kan. Siapa yang mau tahan di dalam rumah? Makanya tidak mau kita harus bersahabat dengan corona ini. Nah, dengan bersahabat ini kita harus menjalankan protokol atau aturan atau tata cara kesehatan yang benar dan lebih ketat daripada kita yang di rumah. Kalau dulu kita di rumah terus keluar pakai masker, ini apalagi di luar kita berinteraksi harus benar-benar menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, cuci tangan, keluar masuk jarak. Itu. Saat ini di Kabupaten Halmahera Utara
terkonfirmasi positif 149. Ya, semua itu. Sedangkan di nasional itu 109.936. Ya. Saya tidak usah bilang yang meninggal siapa yang ini, tapi yang ini positif semua seperti itu. Jadi 109.936 itu yang positif. Jadi teman-teman sekalian, boleh kita beraktivitas, tapi tolong untuk kita benar-benar menjaga protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, pakai masker, karena ini penting. Ya. Jadi ini nanti kita atur ya. Tempat duduknya ini berdempet-dempet nih masih. Jadi yang batas kuning itu 1 orang, itu 1 orang. Kesana lagi 1 orang gitu ya. Itu. Jadi kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Terus teman-teman sekalian yang punya talenta untuk mempersembahkan persembahan buat nanti ibadah ke depan, bisa untuk mempersembahkan nanti. Bisa lewat saya atau mungkin lewat grup band ini atau lewat Ibu Ningsih, sehingga besok itu ada pujian-pujian atau mungkin janger dan sebagainya. Ya. Jadi ketika ada ibadah ada pujian dan sebagainya. Tidak usah malu. Nanti alat-alat band ini saya akan taruh di sini. Siapa tahu kalian malu di rumah saya tuh. Nah, kalau mau main musik di sini silahkan. Mau bolak-balik, mau talingkar-lingkar di gereja silakan. Tutup pintu semua toh. Yang penting dapat izin dari kostor. DP anak ada di sini umum, bilang di umum, pinjam ruangan. Atau latihan band silahkan. Jadi gunakan talenta kalian untuk muji Tuhan. Ya. Jadi minggu depan kita akan mulai lagi, dan saya harap ada persembahan-persembahan, pujian-pujian atau mungkin musik-musik dari teman-teman sekalian untuk kita bisa lebih hidup lagi ibadah kita. Informasi seputar kegiatan pemuda seperti itu aja. Jadi kita ini menjalankan apa yang dievaluasi kemarin, CD. Terima kasih yang sudah datang, yang setia. Yang CD ini, yang sudah CD coba angkat tangan. Luar biasa. Banyak juga nih. Ini ada 10.000 yang datang yang CD. Yang kemarin evaluasi yang datang cuma 3 atau 4 orang, luar biasa nih, rekor. Jadi CD, kalian kalau sudah CD, kalian punya kewajiban untuk ikut dalam pengambilan keputusan gereja kita. Jadi kalau ada sidang CD, evaluasi itu harus datang. Yang setia datang ini Bro Ian nih, Bro Ian kemana nih? Ya setia terus tuh. Saya lihat cuma Ian gitu. Jadi kalian harus datang ya yang sudah CD ya. Karena ini tugas kalian. Nah, evaluasi CD itu memberikan keputusan bahwa kita akan ibadah gabungan ini. Yang akan kita mulai hari ini. Dan kemudian minggu depan dan seterusnya. Bagi teman-teman sekalian yang punya talenta musik silahkan daftar di itu atau di Riko, di saya boleh silahkan. Kalau dulu saya waktu muda itu pengen sekali saya main musik sebetulnya. Tapi karena jadi tidak kesampaian saya untuk main musik. Nah ini saya berikan kesempatan kalian gitu. Jangan sampai ketika kalian sudah berumur, kalian menyesal, aduh kenapa dulu waktu muda saya tidak bisa mempersembahkan talenta saya buat Tuhan. Ya. Jadi penyesalan orang-orang tua itu kadang-kadang seperti itu. Kenapa dulu waktu muda saya tidak melayani Tuhan ya? Nah itu biasanya itu penyesalan itu terlambat. Nah selagi kalian masih muda ini, persembahkan talenta yang terbaik buat Tuhan. Ya, lewat karya-karya kalian, waktu kalian. Karena semuanya itu tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan. Tuhan Yesus ada berkata, segelas air putih diberikan pada muridnya aja itu diperhitungkan sebagai upah. Segelas air putih loh. Apalagi kalian memberikan waktu, suara kalian, toh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan perhitungkan luar biasa. Diberkati kalian nanti. Ya, jadi minggu depan saya harapkan, saya himbau, saya undang untuk teman-teman sekalian punya talenta silahkan mempersembahkan.
Kalau malu, pinjam kunci gereja, tutup pintu sini, silahkan main alat musik ini, yang penting dapat izin, ya. Jangan sampai kalian malu nanti kalau dilihat kita, ya silahkan. Baku atur di itu, nih Riko atau siapa itu ada drum, ada bass, ada gitar juga. Kalau organ bisa pakai gereja atau pakai punya itu, silahkan. Jangan cuma teriak-teriak di kamar mandi aja, coba teriak-teriak di sini, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, toh. Amin. Baik, demikian mungkin penyampaian dari kita. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di ibadah gabungan pemuda jam 12 di waktu yang sama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Minum teh nanti Bu Bendahara. Bendahara ada informasi? Saudara-saudara pemuda, dengan berakhirnya ruang informasi yang disampaikan oleh Ketua Pemuda, maka ibadah kita di saat ini selesai. Dan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, saya jemput semua berdiri. Bapak, terima kasih. Kita angkat pujian Bapak, terima kasih.